Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kajian yang akan kita sampaikan hari ini saya hadiahkan kepada engkau yang hari ini lagi kena musibah, yang hari ini lagi kena ujian, yang ujiannya bertubi-tubi. Maka ada hal yang perlu kita sampaikan, dan semoga apa yang saya sampaikan menetralkan kepedihan, kemudian menjadikan ujian-ujian itu menjadikan nikmat, bahkan menjadikan pengharapan di dunia sebelum kita meninggal dunia. Yang pertama yang perlu kita sampaikan kepada jamaah sekalian, bahwa tidak ada orang yang tidak diuji di atas permukaan bumi ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Bahwasanya hidup dan kematian ini adalah kita diuji. Ayyukum ahsanu amala, siapa yang terbaik kualitasnya, kualitas kehidupannya ini, kualitas kematiannya ketika kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangankan saya dan jamaah sekalian, manusia terbaik yang namanya disandingkan di dua kalimat syahadat, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kurang apa? Diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan diusir dari tempat kelahirannya. Tetapi apa tujuannya? Bahwa tujuannya adalah karena Allah sayang kepada Rasulullah, untuk mengajarkan kepada umatnya bahwa tidak ada manusia baik itu enggak diuji. Kalau manusia baik diuji, orang-orang jahat juga diuji. Kalau orang baik sakit, orang jahat juga sakit. Kalau engkau wahai para suami diuji oleh istrimu, ada suami yang buruk juga diuji dengan istrinya. Kalau engkau para istri diuji oleh suamimu, wanita-wanita soleha, wanita-wanita buruk juga diuji oleh suaminya. Sama. Cuma beda nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ketika kita mendapatkan ujian, poin pertama nikmati. Yang poin pertama adalah kenali sebab-sebabnya. Kenapa kemudian diuji? Kenapa kemudian anaknya nakal? Kenapa kemudian suaminya tidak memberikan haknya? Kenapa kemudian istrinya tidak memberikan haknya? Kenapa kemudian hartanya ditipu orang? Kenapa kemudian kita kena penyakit kanker, kemudian stroke, kemudian sering batuk, asma? Itu kenali sebab-sebabnya. Untuk kemudian secara ilmiah kita diajari kalau makan begini akan menyebabkan begini. Itu kenali sebab-sebabnya. Yang kedua, nikmati prosesnya sampai kita ikhtiar. Proses ujiannya itu dinikmati. Karena ketika sudah terjadi sakit, sudah kena musibah, tidak ada lain kecuali menikmatinya. Menikmatinya dalam arti kita sambil mengilmui, berikhtiar untuk proses penyembuhan kalau sakit. Kalau terjadi persoalan, bagaimana kemudian persoalan ini selesai. Karena itu bagian dari takdir baik dan buruknya Allah Subhanahu wa taala yang harus kita imani. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana kita menunggu, belajar hikmahnya dari kejadian-kejadian yang kita alami. Apa hikmah dari semua kejadian yang kita alami? Tentu ada pendidikan-pendidikan yang tidak pernah dialami orang-orang yang tidak pernah diuji sebagaimana kita. Oleh karena itu, untuk menimbulkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, setiap ada ujian dunia yang menimpa kita, maka lihatlah orang yang lebih parah kehidupannya dari kita. Kalau jamaah sekalian diuji dengan anaknya, adakah orang lain diuji juga dengan anaknya? Adakah yang lebih parah dari kita? Kalau diantara kita diuji dengan istri kita, adakah orang yang lebih parah diuji istrinya? Kalau ibu-ibu yang diuji oleh suaminya, adakah suaminya itu lebih parah dari suami kita? Kalau kita diuji dengan suami yang kemudian mohon maaf bersama perempuan lain, tetapi dia masih punya perhatian, masih mau bertaubat, adakah orang yang lebih parah dari itu?
yang kerjanya cuma mukuli istrinya, sudah tidak memberi nafkah, pulangnya mabuk, tidak pernah perhatian kepada anaknya. Banyak kasus itu. Berarti kita masih bersyukur. Maka kalau kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, betul banyak dengan pasangan, Bapak Ibu sekalian, layani. Tugasnya dia melakukan keburukan, dia akan diurus oleh Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita adalah mengabdi sesuai kemampuan kita, mendoakan, mengingatkan, selesai. Adapun dia tidak berubah dengan keburukan-keburukannya, itu pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Diuji dengan anak kita, tugasnya kita mengingatkan, terus mendoakan. Tidak boleh mendoakan keburukan, karena lisannya orang tua adalah doanya kepada anak-anaknya. Siapa tahu di akhir perjalanannya ada keinsafan, Allah pertemukan dengan orang yang baik, atau kemudian dengan kejadian dia menjadi insaf. Oleh karena itu, jemaah sekalian yang hari ini mendapatkan ujian hidup, yakini bahwa Allah tidak pernah zalim pada kita. Justru adanya musibah, Allah ingin menguatkan hati kita, ingin mendidik kita menjadi orang-orang yang termulia, menjadi orang-orang yang terbaik, sebagaimana dialami oleh para nabi, para rasul. Sebagai penutup yang perlu kita sampaikan pada kajian hari ini adalah Nabiullah Yusuf alaihissalam, manusia terbaik. Ternyata karena dengki dibuanglah dia ke sumur. Setelah dibuang ke sumur, kemudian ditemukan oleh saudagar, karena saudaranya matanya mata ekonomi, mata bisnis, yang tidak pernah mengenal agama, dijual. Setelah dijual, dibeli oleh penguasa Raja Mesir, kemudian setelah besar digoda, dijebloskan ke dalam penjara. Bertubi-tubi Yusuf mengalami penderitaan. Apakah itu bentuk Allah tidak sayang? Justru sayangnya Allah adalah dengan bentuknya ujian-ujian. Setelah itu baru Allah muliakan Yusuf, baru bisa menjadi pejabat bendahara Mesir. Semua itu melalui proses-proses. Oleh karena itu, selamat menikmati ujian Allah Subhanahu wa taala. Yakini bahwa Allah itu penyayang melebihi ujiannya. Kuatkan, jangan sampai terbesit sedikit pun untuk bunuh diri. Karena orang yang bunuh diri hakikatnya dia adalah membuka pintu penderitaan yang lebih besar di dunia. Maka Rasulullah bersabda, barang siapa dia membunuh diri dengan baygon, dengan pisau, dengan apapun alatnya, maka di neraka jahanam dia terus melakukan alat yang dia gunakan selama di dunia. Na'udzubillah min dzalik. Tidak ada orang-orang beriman itu putus asa dalam setiap perjalanan kehidupannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala terus memberikan bimbingannya, kekuatannya kepada kita, kemudian pertolongannya kepada kita, ya, untuk menjalankan kehidupan ini sampai Allah Subhanahu wa taala mengambil titipannya kepada kita menjadi orang-orang yang terbaik dalam menutup usia kita. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.